terkasih, kita mungkin dalam momen-momen tertentu hidup kita rajin berdoa, sering berada di rumah Tuhan, bahkan setiap hari juga melewati pintu suci atau porta sancta di gereja ini, juga di tempat-tempat lain. Tetapi semakin dalam, semakin tekun kita berdoa, malah bisa jadi hidup terasa kering dalam momen tertentu. Semakin tekun berdoa, kok rasa-rasanya doa saya tak kunjung dikabulkan. Lalu itu membuat kita kering. Maka berkaca dari bacaan-bacaan hari ini, baik bacaan pertama maupun Injil, jangan-jangan sebetulnya di balik aktivitas rohani itu, di dalamnya kita justru juga menciptakan penghalang yang bukan hanya memisahkan Tuhan dengan orang lain, tetapi seperti yang dilakukan para murid ketika menghalang-halangi anak-anak yang datang. Tetapi penghalang itu bisa juga justru memisahkan kita dengan Tuhan, memisahkan diri kita sendiri dengan Tuhan. Dan yang menghalangi itu bukan orang lain, bukan siapa-siapa, melainkan diri kita sendiri. Sehingga Tuhan yang mendekat, atau ketika kita mendekat kepada Tuhan, karena penghalang yang kita ciptakan itu menjadi kita tidak bisa menggapai Tuhan, walaupun kita bertekun dalam doa. Penghalang-penghalang itu apa? Bisa macam-macam. Kita bisa merenungkan ke dalam diri sendiri. Bisa juga bahkan kemarahan-kemarahan kita. Marah kepada Tuhan secara tersamar karena doa-doa tak terkabulkan. Misalnya, padahal juga kalau kita membuka penghalang itu, kita akan tahu mengapa doa kita tidak dikabulkan. Kita akan sadar bahwa sebetulnya bukan tidak dikabulkan, tapi Tuhan menyediakan atau mengabulkan dengan cara yang lain, yang lebih kena, yang lebih dibutuhkan oleh hidup kita daripada apa yang kita minta. Saudara-saudari, maka juga kelihatan di dalam bacaan pertama tadi ketika Yesua berkata kepada bangsa Israel, kamu tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena Ia Maha Kudus. Tetapi kekudusan Tuhan bukan berarti menciptakan jarak, melainkan hati bangsa itu sendiri yang bengkok. Jangan-jangan doa kita juga adalah doa demi celakanya orang lain. Jangan-jangan doa kita adalah supaya kita diberkati dan menjadi pembuktian bagi orang lain bahwa saya memang diberkati. Jangan-jangan doa itu adalah bentuk kamuflase untuk menutupi keburukan-keburukan kita tanpa mau bertobat di dalam sakramen misalnya. Ada banyak kemungkinan penghalang itu kita bisa menemukan masing-masing. Dan karena penghalang itu kita ciptakan sendiri, maka ketika Tuhan mau menyentuh kita, mau meletakkan tangannya, itu tidak sampai.
Bahkan ketika Tuhan mau memberkati orang-orang yang kita cintai sekalipun, mau menyentuh mereka juga tidak bisa, karena kita menghalang-halangi mereka, seperti yang dilakukan para murid ketika anak-anak mendekat itu. Bagi saya menarik ayat terakhir dari Injil hari ini. Lalu Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Meletakkan tangan, memberikan berkat, lalu pergi. Berkat itu menjadi penting dalam perjalanan rohani dan spiritual kita, yang berdampak juga pada kehidupan sehari-hari. Secara fisik kita jauh dari Tuhan, dalam tanda kutip, jauh dari rumahnya, jauh dari tempat devosi, jauh dari Gua Maria. Tetapi karena Tuhan menyentuh, meletakkan tangannya atas kita, artinya memberikan berkat, secara kasat mata, secara fisik kita jauh dari Tuhan, tapi berkat itu selalu hadir, selalu menyertai. Karena berkat itu menyertai, maka dengan sendirinya secara tersamar Allah menyertai kita. Saudara-saudari, juga karena penghalang-penghalang yang kita ciptakan tadi, jangan-jangan Tuhan itu sudah menyentuh kita, meletakkan tangannya atas kita, memberkati kita, dan berkat itu melekat, menyertai kita, melindungi kita. Tetapi fokus kita adalah pada jauhnya relasi. Kemudian ia berangkat dari situ. Jangan-jangan berkatnya tertinggal dalam diri kita, tetapi kita merasa ditinggalkan. Bisa jadi ini yang sering kita alami. Kita merasa jauh dari Tuhan, atau bahkan Tuhan tidak mendengarkanku. Padahal berkatnya itu melekat sebagai bekal hidup kita, sehingga menghadapi apapun kita menjadi mampu, menjadi sanggup. Saudara-saudari, hari ini kita disadarkan oleh Tuhan, bukan hanya supaya tidak menjadi penghalang bagi orang lain dalam menjalin intimitas dengan Tuhan, tidak menghalangi orang lain untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, tetapi yang utama, jangan menciptakan penghalang yang memberi jarak antara kita dengan Tuhan sendiri, karena Ia selalu ingin menyentuh dan meletakkan tangannya, memberkati kita untuk setiap kebutuhan harian kita, situasi konkret hidup kita.